Pasangan Pramono Rano menggelar kampanye dengan konsep riang gembira bertajuk Hajatan Jakarta Menyala. Sejumlah tokoh dari partai pendukung mantan Gubernur Jakarta turut hadir di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun, Kun Wardana menggelar kampanye akbar di lapangan Tabaci, Kalideres, Jakarta Barat. Kedatangan pasangan independen ini disambut sejumlah pendukung dan ormas pasukan adat Betawi. Sementara saat ini RK Suswono sedang berada di GOR Jakarta Utara. Ridwan Kamil dan Suswono menghadiri acara doa bersama dan santunan untuk 700 anak yatim bersama Partai Gerindra di gelanggang remaja. Dan untuk mengetahui informasi terkini kampanye hari terakhir pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, sudah ada rekan Aya Nufus dari kampanye akbar RK Suswono di lapangan Banteng, Hamzah Hasibuan dari kampanye akbar Dharmakun di Kalideres, dan juga Syahreza dari kampanye akbar Pram Rano di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Selamat siang. Saya akan ke Aya Nufus terlebih dahulu. Aya, bagaimana suasana menjelang kampanye akbar di sana? Halo Diandra dan juga pemirsa, meskipun kampanye akbar ini nantinya akan dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 sore, namun persiapan sudah dilakukan sejak pagi tadi. Salah satunya adalah pengecekan sound system, karena memang pada kampanye akbar nanti akan ada konser dan juga hiburan gratis bagi warga Jakarta yang bertemakan Satuin Jakarta. Nah, tema ini juga cukup menarik begitu ya, karena memang tema ini digunakan mengingat Jakarta ini merupakan kota multi etnis dan juga beragam daerah dan juga budaya berada di kota Jakarta, sehingga nantinya kampanye akbar ini diharapkan dapat mempersatukan seluruh masyarakat warga Jakarta maupun para pendukung dari Ridwan Kamil Suswono. Dan untuk persiapan sendiri, saya ingin mengajak Anda untuk melihat bahwa di depan atau di pintu masuk dari lapangan Banteng ini juga sudah dilakukan sejumlah persiapan dan juga penjagaan dari tim Rido, yang mana nantinya para warga Jakarta yang ingin masuk harus dicek terlebih dahulu tasnya, kemudian juga ada beberapa yang dilakukan pengecekan untuk ID yang sudah dipersiapkan. Dan nantinya untuk warga Jakarta yang hadir di kampanye akbar ini dapat menikmati tidak hanya konser saja, namun juga ada begitu banyak stand-stand makanan yang mana ini merupakan kuliner gratis yang diberikan paslon Rido kepada seluruh warga Jakarta yang akan memeriahkan kampanye akbar ini nanti. Dan saya belum dapat memastikan ini kuliner apa saja ya yang ada di sini, karena memang untuk stand-stand ini sendiri masih banyak yang kosong, Diana dan juga pemirsa, sehingga saya belum dapat memastikan apakah ada makanan-makanan spesifik. Namun dapat dipastikan bahwa nantinya akan ada makanan khas Betawi atau kuliner khas Betawi yang dihadirkan untuk warga Jakarta yang hadir di kampanye akbar ini. Kita akan nantikan seperti apa konser dan juga hiburan gratis
gratis bagi rakyat dengan tema Satuin Jakarta ini akan dimulai pukul 3 nanti. Dan apakah kita akan melihat kehadiran Presiden Republik Indonesia ke-7 dan ke-6 Jokowi dan juga SBY akan hadir. Demikian, Diandra. Baik, terima kasih Ayah Nufus atas laporan Anda langsung dari lapangan Banteng. Saat ini saya mau ke Hamzah Hasibuan dari kampanye Akbar Darmakun di Kalideres. Hamzah, bagaimana suasana kampanye Akbar Darmakun di sana? Itu bila bangsa itu hendak merubah nasib bangsanya sendiri. Ya, Diandra dan juga pemirsa, saat ini kami masih berada di lapangan Tabaci Kalideres, Jakarta Barat di kampanye Adab Akbar dari pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Saat ini di belakang saya Dharma Pongrekun yaitu Cagup DKI Jakarta nomor urut 2 sedang memberikan sambutan bagi para pendukungnya. Sejak pagi tadi masyarakat juga sudah meramaikan acara kampanye Adab Akbar yang diselenggarakan oleh tim ses Cagup dan Cawagup nomor urut 2 ini. Disediakan juga berbagai macam makanan dan minuman dari UMKM yang disediakan juga oleh tim ses dari Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana. Selain itu, tadi sebelum speech yang disampaikan oleh Dharma Pongrekun ini terdapat juga berbagai aspirasi yang disampaikan oleh para perwakilan, yaitu dari perwakilan ojol, perwakilan Ormas Peci Merah, perwakilan buruh, tokoh masyarakat, Gen Z, Gen milenial, dan juga perwakilan dari rakyat di sekitar tempat kampanye di Jakarta Barat ini. Diandra. Baik, terima kasih atas laporan Anda Hamzah Hasibuan langsung dari kampanye Akbar Darmakun di Kalideres. Saat ini saya akan ke Syahreza untuk mengetahui bagaimana suasana kampanye Akbar Pramrano di Stadion Madia Glora Bung Karno. Syahreza, bagaimana suasana kampanye Akbar di sana? Ya, Diandra dan juga pemirsa, selamat siang. Melaporkan langsung dari Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat, tempat di mana kampanye Akbar diselenggarakan untuk pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Jakarta nomor 3 yakni Pramono Anung dan juga Rano Karno. Situasinya kini kampanye Akbar masih disambut antusias oleh seluruh pendukung yang datang dari berbagai wilayah termasuk di kawasan DKI Jakarta. Dan hari ini sejatinya kampanye Akbar masih berlangsung untuk menyaksikan berbagai hiburan yang tersedia pada hari ini. Namun bisa dijabarkan bahwasanya ini mencapai puluhan ribu seperti yang dinyatakan oleh Ketua Tim Pemenangan nomor 3 yakni Cak Lontong yang menyebutkan bahwasanya ada sekitar 20.000 orang yang datang pada hari ini. Dan terlihat di layar kaca Anda ini masih banyak sekali para pendukung menggunakan atribut berwarna oranye yang mendukung pasangan nomor urut 3 yakni Pramono dan Rano. Dan di mana tadi sempat banyak berkibar bendera dukungan dari berbagai organisasi masyarakat yang hadir pada hari ini. Dan bisa dilihat di layar kaca Anda, Diandra dan juga pemirsa, meski hari ini cuaca sangat amat begitu terik, tapi antusias daripada masyarakat masih sangat amat terlihat. Namun beberapa dari mereka sudah mulai menepi ke berbagai area adem karena kali ini orasi daripada Pramono dan juga Rano sudah mulai selesai. Tadi dari kesempatan yang sama Pramono memberi sambutan kepada beberapa mantan gubernur Jakarta seperti Fauzi Bowo yang turut datang, dan juga ada Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok yang merupakan mantan gubernur Jakarta. Lalu juga tadi disebutkan ada keluarga besar mantan gubernur Jakarta yakni Anies Baswedan yang turut hadir, keluarga besar ya begitu. Dan tadi disebutkan juga bahwasanya tidak hanya para mantan gubernur, ada juga beberapa tim ofisial dari tim pemenangan seperti Cak Lontong yang hadir, dan juga Denny Cagur yang merupakan satu tim dengan Pramono dan Rano. Dan tadi sempat ada dibuka dengan acara doa agar memenangkan pasangan nomor 3 yakni Pramono Rano, lalu dilanjutkan dengan penyampaian visi misi dan sambutan hingga simulasi pencoblosan untuk pasangan Pramono dan juga Rano. Dan kini Pramono sudah menyatakan maksudnya konversi pers di hadapan awak media, dan kini sudah meninggalkan area panggung, hanya menyisakan berbagai hiburan seperti nantinya akan ada beberapa grup musisi seperti Slang, Ardhito Pramono, Hi-Fi, Om Leo Berkaraoke, dan musisi lain sebagainya yang akan memeriahkan acara pada hari ini hingga 5:30 waktu Indonesia Barat, pukul 5 sore maksudnya.
Dan tentu kami masih menunggu apa saja nanti rangkaian menarik. Namun hingga saat ini masyarakat masih begitu antusias, masih menunggu di sisi lapangan Stadion Madia, di mana mereka sangat amat sedang mengantri kini untuk bisa menyaksikan mengkonsumsi makanan gratis yang disediakan oleh Pramono Rano umur 3 yakni untuk Pilkada Jakarta. Sementara itu kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahreza Zanski langsung dari Stadion Madia Gelora Bung Karno. Kemudian sebelumnya ada Hamzah dari Cengkareng dan juga Aya Nufus dari lapangan Panteng. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Jenazah AKP Rianto Ulil Ansar, anggota polisi yang tewas ditembak di Solok Selatan, Sumatera Barat, tiba di rumah duka di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dini hari tadi. Kedatangan jenazah yang terakhir menjabat Kasat Reskrim Polres Solok Selatan ini disambut isak tangis keluarga. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah Ajun Komisaris Polisi Rianto Ulil Ansar di rumah duka Jalan Antang Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu dini hari. AKP Rianto yang menjabat Kasat Reskrim di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat ini meninggal ditembak rekannya yang menjabat Kabak Ops AKP Dadang Iskandar. Di mata keluarganya, almarhum AKP Rianto merupakan sosok pemberani dan bertanggung jawab saat menjalankan tugas sebagai polisi. Selain itu, almarhum juga dikenal baik dan sayang pada keluarga. Sebelum tragedi penembakan, korban sempat meminta doa keluarga usai mendapatkan tugas yang dinilai cukup berat. Keluarga berharap kasus polisi tembak polisi ini diusut tuntas dan adil. Karena Rian ini memang baik, Kapolda saya bilang ini Rian ini orang berprestasi. Dia bilang buktinya dia berani mengungkapkan. Dan itulah cirinya dia memang orang lahir di sini ya berani itu. Berani, nah lambu lurus dia. Itu satunya dia itu Rian lurus. Pihak keluarga untuk pelaku sendiri bagaimana tanggapannya? Ya. Pihak pelaku keluarga untuk pelaku. Ya kita kan memang sangat menyesal kan. Jadi maksudnya ya Tuhan sudah panggil dia Rian, cuma kan harus dianukan ini betul-betul pelaku, jangan sampai di situ kan. Ya harus dianu baik-baik karena kita lihat sendiri seperti kayak santai-santai yang pelaku kuliah ini. Sebelumnya jenazah almarhum AKP Rianto Ulil Ansar tiba di Terminal Kargo Bandara Sultan Hasanuddin usai perjalanan 9 jam dari Padang, Sumatera Barat. Kedatangan jenazah disambut upacara kedinasan Polri yang dipimpin AKBP Muhammadong, Kabak SDM Polrestabes Makassar, dan dihadiri sejumlah petinggi Polda Sulsel bersama Polda Sumatera Barat. Almarhum merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2012 dan mulai menjabat Kasat Reskrim Polres Solok Selatan sejak 24 November 2023 lalu. Rencananya jenazah akan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Panaikang, Kota Makassar pada Minggu besok. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone dan Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga siang ini jenazah AKP Rian Ulil Ansar masih disemayamkan di rumah duka. Perwakilan anggota Kompolnas RI pagi tadi datang untuk mengucapkan bela sungkawa sekaligus meminta keterangan pada keluarga korban. Ratusan karangan bunga ucapan turut berduka cita memenuhi pekarangan dan halaman rumah duka keluarga almarhum AKP Rianto Ulil di Jalan Antang Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah kerabat korban dari anggota kepolisian mendatangi rumah duka untuk memberikan ucapan berbela-sungkawa terhadap orang tua dan keluarga. Anggota Kompolnas RI Irjen Pol Purnawirawan Ida Utari Purnamasari mengucapkan turut berduka cita atas kejadian ini. Selain di rumah duka, Kompolnas RI juga akan mendatangi Polres Solok Selatan untuk meminta keterangan dan data yang valid terkait insiden penembakan ini. Untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya itu apa, motifnya apa, sehingga kami bisa memberikan masukan kepada pimpinan bahwa sesuai dengan tugas pokok kami,
berkenaan dengan pengawasan. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Yul Yusfin langsung dari Rumah Duka di Makassar. Selamat siang, Yul. Bagaimana suasana di Rumah Duka AKP Rianto Ulil saat ini? Selamat siang, Diandra, dan juga selamat siang untuk pemirsa dimanapun berada. Saat ini saya berada di Rumah Duka almarhum AKP Rianto Ulil yang berada di Jalan Antang Raya. Dan saat ini memang sejumlah kerabat maupun keangkatan alumni beliau, korban maksud kami, itu juga berdatangan di Rumah Duka untuk melayat sekaligus memberikan ucapan turut berduka cita kepada orang tua dan keluarga almarhum, untuk pertamanya kepada sang ibu dan juga keluarga paman-paman dari korban itu sendiri. Saat ini jenazah almarhum sendiri AKP Rianto Ulil ini masih disemayamkan di Rumah Duka di Jalan Antang Raya dan masih menunggu terkait jadwal kepastian untuk pemakaman, mengingat keluarga dari almarhum sendiri baik Nabi tantenya dan juga pamannya masih dijadwalkan untuk datang ke Makassar, dan nantinya pada saat mereka kembali hadir semua di Rumah Duka, mereka akan segera menggelar rapat internal bersama keluarga untuk menentukan hari pemakaman dari almarhum jenazah AKP Ulil ini sendiri. Diandra. Baik, Yul, berarti rencana kapan jenazah AKP Rianto Ulil akan dimakamkan? Tadi kami sudah berbincang dengan salah seorang paman almarhum AKP Ulil, Pak Ruben. Beliau mengatakan belum ada jadwal yang pasti, jadwal untuk pemakaman almarhum, mengingat masih ada beberapa paman korban maupun tante korban yang berada di luar negeri, dan rencananya mereka hari ini akan berangkat ke Makassar. Nah, nanti pada saat tiba di Makassar mereka akan segera menggelar rapat internal bersama keluarga untuk menentukan jadwal pemakaman almarhum. Dan tadi kami dapat bocoran sedikit juga, saat ini rencananya memang almarhum akan dimakamkan di samping pemakaman opanya atau kakeknya di tempat pemakaman umum Kristen Panaikang, Kota Makassar. Baik, terima kasih rekan Yul Yusfin langsung dari Rumah Duka AKP Rianto Ulil di Makassar. Selamat kembali bertugas. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono menyatakan masih memeriksa pelaku yakni AKP Dadang Iskandar untuk mengungkap motif penembakan. Dugaan sementara penembakan dipicu karena korban menindak pelaku tambang galian C di Solok Selatan yang dibackingi oleh pelaku. Ditpropam Polda Sumbar juga telah memeriksa sebanyak 5 orang saksi. Mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat, karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di Kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jaman lah. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dengan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Pemirsa, Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono angkat bicara terkait kronologis kasus penembakan yang dilakukan sesama anggota polisi, yakni AKP Dadang Iskandar yang menembak mati rekannya AKP Ulil Rianto Ansar dengan latar belakang penangkapan pelaku tambang ilegal. Dan berikut kronologisnya. Peristiwa berawal saat Satreskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansar menangkap seorang diduga pelaku tambang ilegal galian C di wilayah hukum Solok Selatan. Kemudian korban AKP Rianto Ulil kemudian pergi keluar ruangan untuk mengambil ponsel yang tertinggal di dalam mobilnya. Saat itulah AKP Dadang membuntuti korban AKP Rianto Ulil dari belakang.
Saat di parkiran, mobil Mapolres Solok Selatan AKP Ulil ditembak AKP Dadang Iskandar. AKP Dadang menembak AKP Rianto Ulil dari jarak dekat sebanyak 2 kali di kepala hingga menyebabkan korban tewas di tempat. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menyoroti perlakuan Propam Polri saat memeriksa pelaku penembakan polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Sebab pelaku tampak tidak diborgol dan diduga diperiksa sambil merokok. Komisi 3 DPR RI mengecam keras aksi penembakan sesama polisi oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mendesak kasus ini segera diusut tuntas. Menurutnya, pelaku harus dihukum berat. Ia juga menyoroti proses pemeriksaan pelaku yang dinilai terkesan santai, di mana pelaku tidak diborgol dan diduga diperiksa sambil merokok. Dan kami mengutuk keras perilaku brutal oknum Kabak Ops tersebut yang melakukan penembakan. Kami meminta peristiwa ini diusut secara tuntas. Bagaimana pelaku dengan santainya berjalan ketika dibawa mungkin menuju satu tempat di lingkungan Polda Sumbar yang bisa diputar, nanti teman-teman lihat ya. Saya kasih, dia berjalan tanpa dikawal, tanpa diborgol. Begitu di dalam ruangan terlihat sepertinya dia merokok dan menggunakan jaket, tidak pakai rompi tahanan, tidak diborgol. Ini propamnya bagaimana bekerja di sana? Standarnya seperti apa? Ini peristiwa yang sangat serius, membunuh orang dengan latar belakang dugaan dia membackingi tambang ilegal. Nah, harusnya seperti apa? Ini harus akan menjadi evaluasi bagi teman-teman yang di sana. Perwakilan Komisi 3 DPR juga akan datang langsung ke Sumatera Barat untuk mengunjungi rumah duka dan mengawasi proses pemeriksaan polisi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan agar pelaku penembakan segera ditindak tegas dan kasusnya diusut tuntas. Kapolri juga menganugerahi KPLB Anumerta Kasat Reskrim Solok Selatan yang gugur dalam tugas. Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri terkait kasus penembakan yang dilakukan anak buahnya terhadap sesama polisi. Yang jelas Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi, agar ditindak tegas apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkat. Pemirsa, 2 orang pria ditangkap unit Reskrim Polsek Tanjung Karang Barat usai kedapatan terlibat dalam promosi situs judi online. Salah satu pelaku tercatat pernah bergabung dengan kelompok operator judi online di Kamboja. Situs. Unit Reskrim Polsek Tanjung Karang Barat menangkap 2 pria pelaku promosi situs judi online di sebuah rumah di kawasan Kaliawi, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Rabu dini hari. Polisi juga menyita 2 handphone, 1 laptop, 1 paspor, dan 1 unit monitor yang digunakan untuk aktivitas ilegal ini. Kedua pelaku berinisial HF dan MR memiliki peran berbeda dalam membantu promosi situs judi online Kastil 89. MR, 27 tahun, bertugas membuat desain logo dan video berisi konten judi yang akan diunggah di sejumlah media sosial.
Sementara HF 21 tahun bertugas mempromosikan konten tersebut melalui berbagai akun Instagram dan menautkan situs judi online. Sebelumnya diketahui Agustus lalu, HF baru saja kembali ke Indonesia setelah bergabung dengan jaringan operator judi online di negara Kamboja. Di Kamboja, dan kita juga amankan juga terkait ke perlintasan beliau ke Kamboja, ada paspornya kita juga. Nah, untuk peran yang sempat kerja di Kamboja ini sebagai apa, Pak? Di Kamboja dia bagian promosi, ya promosi, deh kan. Di kemungkinan juga dia sebagai operator di sana, karena setelah kami tanya bahwa kenapa sih emang kita dari di Kamboja itu pangsa pasarnya Indonesia, jadi makanya operatornya adalah orang-orang Indonesia sehingga supaya bisa mengerti dengan bahasa Indonesia. Dalam sebulan, MR bisa menerima upah sebesar 7 juta rupiah dari pengendali situs judi tersebut. Sementara HF mendapatkan gaji hingga 8 juta rupiah saat bekerja di Kamboja. Kini polisi tengah mengembangkan penyidikan guna meringkus gembong utama dalam bisnis gelap judi online ini. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Raja Inggris Charles III di London, Inggris. Isu lingkungan menjadi perhatian utama. Pertemuan berlangsung tertutup selama 30 menit di Buckingham Palace pada hari Kamis pagi waktu setempat. Sejumlah hal dibicarakan, termasuk terkait kunjungan Raja Charles III ke Indonesia sebanyak 2 kali. Selain itu, kedua pemimpin negara tersebut membahas kerjasama di berbagai bidang, termasuk pelestarian lingkungan dan hutan. Ini kan kunjungan kehormatan ya, saya datang dan beliau sangat perhatian terhadap lingkungan, terhadap pelestarian hutan, pelestarian alam. Di situ kita banyak persamaan. Saya mengatakan saya sangat mendukung dan kita akan kerjasama. Beliau menyarankan saya jumpa dengan beberapa tokoh dari jaringan yang beliau telah bangun bertahun-tahun untuk memajukan masalah ini. Beliau sudah ke Indonesia 2 kali. Pemirsa, ada momen menarik saat Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Inggris. Dirinya bertemu dengan seekor kucing si pemburu tikus di kantor Perdana Menteri Inggris bernama Larry the Cat. Larry menghuni kantor Perdana Menteri di Inggris di Downing Street 10 sejak tahun 2011. Ya, saat ini Istana Negara dihuni tidak hanya manusia saja, tapi salah satu hewan peliharaan yang mengemaskan bilik Presiden Prabowo Subianto, yakni si kucing mungil yang bernama Bobby Kertanegara. Kesetiaan Bobby kepada Presiden Prabowo sudah teruji sejak 2016 akhir hingga saat ini. Ternyata saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerjanya di Inggris, dirinya bertemu dengan si pemburu tikus kantor Perdana Menteri Inggris bernama Larry the Cat. Larry the Cat merupakan kucing domestik bermotif abu-abu putih menjadi penghuni permanen kawasan ini. Lihat saja aksi menggemaskan Larry the Cat, salah satunya Larry berada di tengah-tengah pemimpin negara, yakni mantan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ternyata pengikut Larry the Cat sudah mencapai 17.000 orang dalam akun media sosialnya. Bagaimana ya jika Bobby Kertanegara bertemu dengan Larry? Pemirsa, Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menjadi narasumber sosialisasi 4 pilar MPR di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam acara ini, Edi Suparno berdiskusi terkait Quo Vadis Hukum Lingkungan dan Teknologi di era disrupsi, mengantisipasi dampak Artificial Intelligence Life Cycle terhadap lingkungan. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menghadiri dan menjadi narasumber sosialisasi 4 pilar MPR bertema Quo Vadis Hukum Lingkungan dan Teknologi di Era Disrupsi, mengantisipasi dampak Artificial Intelligence Life Cycle terhadap lingkungan. Edi menjelaskan, teknologi bisa sangat berguna dan berdampak besar.
Dengan kecerdasan buatan bisa semakin mempercepat dan tepat memperkirakan masalah polusi dan penanganannya. Bagaimana kita dengan AI bisa semakin mempercepat proses transisi energi, semakin tepat memperkirakan masalah polusi dan penanganannya. Bagaimana kita secara lebih cepat lagi dan secara lebih akurat lagi melakukan proses dekarbonisasi, pengurangan emisi sesuai dengan net zero emission target kita di tahun 2060 atau lebih awal. Kegiatan yang diinisiasi MPR bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini dilaksanakan dalam rangka 100 tahun FHUI yang jatuh tepat bulan Oktober 2024 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan.